Dewa Medis Terkuat. Bab 347. Eropa Barat, aliansi berbagai tempat. 17 Master berkumpul bersama. Paus tertinggi. Raja Arthur dari Eropa Barat. Dewa Serigala Prancis. Sunsten, penyihir hitam agung dari Eropa Barat. Sudilei di Kalevnina. Varna, Dewi Perang Eropa Barat. Setiap karakter adalah orang terkenal. Salah satu saja di antaranya akan cukup untuk membuat seluruh Eropa Barat gemetar. Mereka memiliki sejarah yang panjang, dan warisan mereka sebanding dengan 4 yang mulia negeri Yan, jauh melampaui Pantheon Kaisar Barat. Namun, jika dibandingkan dengan keempat orang terhormat dari negeri Yan, kekuatan mereka bahkan lebih baik. Karena kekuatan 4 simbol harus dikumpulkan untuk mengerahkan kekuatan yang memadai, dan mereka hanya perlu bertarung sendiri untuk mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kekuatan 4 simbol. Kaisar Barat telah dikalahkan. Dia telah sepenuhnya menjadi pion dari bocah dari negeri Yan itu. Kaisar Barat adalah gerbang menuju seluruh Eropa Barat. Begitu Kaisar Barat dikalahkan, gerbangnya akan terbuka lebar. Jika orang Timur ingin maju terus di masa mendatang, kita tidak akan punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa lagi. Kita harus memberitahu orang-orang Yan tentang konsekuensi karena menentang kita. Makhluk terkuat dari seluruh Eropa Barat berkumpul di sini. Tunjukkan sikapmu, dan mereka yang bersedia bertarung dapat berkemas dan bersiap untuk menginjakan kaki di timur. Tentara salib cahaya tahta suci bersedia berjuang demi kemakmuran Eropa Barat. Para ksatria meja bundar bersedia berperang, memusnahkan Xiao Chen, dan mempertahankan Eropa Barat. Suku manusia serigala Prancis akan menghancurkan bocah kerajaan Yan dan merebut kembali Kaisar Barat. Awan asap menyebar diam-diam, menyelimuti Xiao Chen. Pada saat ini, ada lebih dari 1 asap mesiu di udara. Jauh di ujung timur, di tanah barbar, Dekang, Yamashita, Matsushita dan para pemimpin elit negara kepulauan lainnya juga berkumpul bersama dengan ekspresi muram. Beberapa orang kita di negeri Yan terbunuh dan disingkirkan oleh orang-orang Yan. Orang Yan menantang batas akhir kita. Kita harus memberi pelajaran pada orang-orang Yan, beritahu mereka bahwa orang-orang di Kekaisaran Matahari Besar kita tidak dapat disentuh sesuka hati oleh siapapun. Para pahlawan berkumpul bersama dan perang akan segera dimulai. Pada saat ini, sebuah pertemuan pertukaran bisnis tengah diadakan di sebuah puri kecil yang jauh di kota iblis negeri Yan. Dari mobil-mobil mewah di luar pintu, seperti Rolls-Royce, Bentley, dan Maybach, terlihat bahwa mereka yang datang ke sini bukanlah orang-orang biasa. Masing-masing dari mereka bernilai banyak uang. Meskipun Tuan Matahari di Villa Bangsawan memiliki rambut yang berwarna keperakan, wajahnya masih berseri-seri. Sambil menyapa para tamu, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan tidak sabar. "Nona, Anda belum datang. Kami sedang dalam perjalanan. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Selama nona muda itu datang ke sini dan melihat apa yang terjadi di sini, bisnisku akan berkembang pesat. Mungkin jika dia senang, cabang kita akan dapat menerima pelatihan hebat dari keluarga Sun." Setelah bertahun-tahun bekerja keras, keluarga Sunku akhirnya menunggu kesempatan ini. Harus kukatakan, ramuan itu benar-benar bagus. Tuan, saya dengar obat ini dilarang dijual di tempat lain. Kalau kita melakukan ini, apakah akan merusak pasar orang lain dan menimbulkan masalah bagi kita? Para pelayan keluarga Sun tampak khawatir, sementara Tuan Tua Sun mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kau tahu? Dasar bodoh. Mereka mengincar para pedagang, bukan aku. Aku juga pembeli. Jika aku membeli terlalu banyak, aku akan mentransfer sebagiannya. Itu kebebasanku. Apa hubungannya dengan mereka? Tapi mereka bukan orang bodoh. Mereka tidak akan membiarkan tuannya melakukan ini, kan? Mengapa kamu takut padanya? Apakah kamu lupa bahwa keluarga Sun kita adalah cabang dari keluarga Yinan Sun? Wanita muda yang datang kali ini adalah calon menantu keluarga Lu di Kyoto. Jika keluarga Ling dan keluarga Wang di Modu ingin menyentuhku, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak ada alasan mengapa tidak ada gerakan sampai sekarang. Keluarga Lu di Kyoto adalah aset sesungguhnya yang diandalkan keluarga Sunku. Dengan adanya keluarga Lu di sini dan pernikahan antara keluarga Sun dan keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhku." Begitu kata-kata itu terucap, teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari luar pintu. "Lihat, bukankah itu Tuan Ling dari keluarga Ling? Dan ada juga Tuan Wang dari keluarga Wang. Mereka semua adalah tokoh yang sangat penting di kota iblis.
Kenapa mereka ada di sini pada waktu yang sama? Dengan identitas mereka, mereka tidak akan bisa datang ke keluarga Sun dengan mudah, kan? Para pelayan keluarga Sun di villa sedikit mengubah ekspresi mereka. Tuan Ling dan Tuan Wang datang. Apa yang harus kita lakukan? Old Sun menyipitkan matanya sedikit, dan dua sinar dingin yang tajam meledak. Huff. Kenapa aku harus takut padanya? Aku bukan pedagang, apa dia bisa memakanku? Ayo kita keluar dan lihat. Setelah berkata demikian, Sun Tua menaruh tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan melangkah keluar. Begitu aku keluar dari gerbang villa, aku melihat kakek Ling dan yang lainnya berjalan masuk dari kedua sisi. Di tengah-tengah mereka, tampak seorang pemuda berdiri gagah, juga dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetapi orang yang satunya memancarkan temperamen yang lebih santai dan mulia daripadanya. Sebagai perbandingan, saya tampak seperti seorang budak tua. Hal itu membuat Pak Tua Sun agak tidak senang, maka ia mengendurkan tangannya, menggantungnya tegak lurus di sampingnya, mendengus dingin, lalu tersenyum dan maju untuk menyapa orang-orang tua itu. Hehe, Direktur Ling, Direktur Wang, kok kalian begitu tertarik sampai datang ke tempatku hari ini? Tuan Ling tersenyum dingin. Tuan Sun, berhentilah berpura-pura di sini. Anda tahu mengapa kami ada di sini? Tuan Sun mengernyitkan dahinya, merentangkan tangannya dengan polos, dan berkata, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Apa maksud Anda dengan berpura-pura? Apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apapun. Huff. Kau mengambil pil kami dan menjualnya di tempat lain, mengacaukan pasar. Pada akhirnya, kami harus bertanggung jawab. Kau menghasilkan banyak uang. Kami bahkan menurunkan harga untukmu karena kau membeli banyak pil. Dasar binatang. Old Sun mengangkat bahu. Hei, apa yang kau katakan itu tidak benar. Apa kau punya bukti? Kapan aku pernah melakukan itu? Aku hanya membeli pilmu, membeli terlalu banyak sekaligus, lalu memberikannya kepada teman-temanku. Teman-temanku merasa tidak enak dan memberiku sejumlah uang untuk kerja kerasku. Apa itu salah? Tuan Ling dan yang lainnya sangat marah hingga mereka pingsan. Sungguh sial mereka bertemu dengan pria yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu saat berbisnis. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tuan Xiao, kau seharusnya mendengar semuanya, kan? Binatang buas ini benar-benar tidak tahu malu. Di belakang kerumunan, Xiao Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Karena dia sudah mengaku, tidak perlu menyiksanya lagi. Keluarga Sun, bunuh mereka semua. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Tuan Sun langsung berubah. Berani sekali kau. Beranikah kau? Bab 348. Huff. Keluarga Sunku adalah cabang dari keluarga Yinan Sun. Keluarga Yinan Sun sama kuatnya denganmu. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Yinan Sun tidak akan pernah melepaskanmu. Berbicara tentang hal ini, Tuan Sun tampak bangga, dengan dagunya terangkat tinggi, dan matanya menampakkan perasaan sedang memandang dunia dari atas. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala. Benar sekali. Keluarga Yinan Sun memang cukup tangguh. Kekuatan mereka tidak kalah dengan keluarga Ling dan Wang. Tidak hanya itu. Kudengar putri sulung keluarga Yinan Sun, Sun Xiangyi, adalah tunangan keluarga Lu Kyoto. Kalian semua tahu keluarga Lu Kyoto, kan? Itu salah satu keluarga terbaik di Kyoto. Keluarga Sun mendapat bantuan dari keluarga Lu, siapa yang berani menyentuhnya? Jika itu benar, maka keluarga Ling dan yang lainnya benar-benar tidak bisa dengan mudah menyentuh keluarga Sun. Kalau tidak, mereka mungkin akan mendapat masalah juga. Perkataan semua orang membuat mulut Tuan Sun sedikit melengkung, dan matanya menjadi lebih bang. Mampu mengintimidasi beberapa keluarga besar di kota sihir, melihat seluruh kota sihir, selain mereka sendiri, saya khawatir hanya keluarga Sun mereka yang bisa melakukannya, bukan? Ketika memikirkan hal ini, Tuan Sun merasa bangga sekali. Tetapi, tepat setelah dia menampakkan ekspresi puas, kata-kata Xiao Chen yang sangat jelas tiba-tiba membuat senyum di wajahnya terhenti. Membunuh. Kata sederhana ini membuat wajah Tuan Sun tiba-tiba berubah dingin. Berani sekali kau. Keluarga Sunku. Akan tetapi, kali ini dia tidak lagi punya kesempatan membuang waktu berbicara omong kosong. Sebab, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, orang-orang dari beberapa keluarga besar telah menyerangnya bersama-sama. Ah! Kakek, selamatkan aku. Banyak keturunan keluarga Sun dibunuh dengan kejam. Pemandangan darah di seluruh tanah tiba-tiba membangunkan kakek Matahar. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin salah.
Dan itu adalah kesalahan besar. Dia mengira dengan mengandalkan kekuatan keluarga Sun, tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan bertindak begitu gegabah dan tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk menghindar. Melihat garis keturunannya sendiri dibantai tepat di depan matanya, hati kakek Sun hampir hancur. Berhenti. Hentikan. Hentikan. Ia berteriak marah sekali, namun nahas, yang menyambutnya adalah kaki besar seorang pelayan keluarga Lin. Apa yang kau teriakkan? Sekarang giliranmu. Tuan Tua Sun ditendang ke tanah. Pelayan itu melangkah maju sambil memegang pisau di tangan dan hendak menyerang ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar gerbang istan. Berhenti. Mendengar ini, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melirik keluar istan. Di luar rumah besar itu, terdapat sederet mobil Mercedes-Benz dan Maybach, totalnya ada 18 mobil, semua plat nomornya mempunyai nomor berurutan. Itu semua adalah nomor plat mobil Yinan. Setelah melihat nomor plat mobil itu, Tuan Sun yang tadinya putus asa, tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya pun memerah. Hahaha, ini keluarga Sun. Ini keluarga Yinan Sun. Hahaha, wanita tertua akhirnya ada di sini. Selesai, selesai. Setelah mengatakan ini, dia bergegas maju tanpa peduli apapun, berlutut di depan konvoi, dan berteriak keras. Nona, Anda akhirnya di sini. Tolong lakukan sesuatu untukku. Semua keturunanku telah terbunuh. Wajah semua orang kaya di istana berubah. Nona muda. Mungkinkah dia wanita tertua dari keluarga Sun? Bukankah dia wanita muda yang bertunangan dengan tuan muda tertua dari keluarga Lu di Kyoto, Lu Qiran? Aku tidak menyangka dia akan datang. Kalau dia datang, itu akan jadi masalah besar. Identitas Sun Xiangyi menunjukkan bahwa dia benar-benar luar biasa. Bahkan jika kekayaan bersih gabungan orang-orang di kota sihir ini melebihi triliunan, mereka tetap tidak akan menjadi lawannya. Nona muda masa depan keluarga Lu Kyoto, gelar ini saja sudah cukup untuk menekan seluruh kota iblis. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, pintu Maybach ketiga dalam konvoi itu perlahan dibuka oleh pengawal dari keluarga Su. Mengikuti dari dekat, kaki mungil yang mengenakan sepatu hak tinggi Swan Heart edisi terbatas berhiaskan kristal buatan khusus Cartier perlahan melangkah turun. Lalu, sesosok tubuh jelita, mengenakan gaun kasa putih muda, perlahan berjalan turun. Melihat sepatu hak tinggi itu, banyak orang tidak dapat menahan gemetar hatinya. Sepatu itu tampaknya merupakan edisi terbatas yang diluncurkan Cartier tahun ini untuk merayakan hari jadinya, bukan? Saya dengar sepasang sepatu harganya 10 juta. Ini sangat mengerikan. Terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari putri tertua keluarga Sun, sepasang sepatu berharga 10 juta yuan. Lebih dari itu, apa kau melihat pakaian yang dikenakannya? Pakaian itu setidaknya bernilai 3 pasang sepatu. Ya ampun, mereka kaya sekali. Keluarga Sun benar-benar mengerikan. Tahukah Anda, di antara orang-orang kaya yang hadir, banyak yang kekayaan bersihnya melebihi 10 miliar. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak dapat tidak mengagumi Sun Xiangyi. Dapatkah dibayangkan betapa mulianya identitas Sun Xiangyi? Dia perlahan-lahan bergerak mendekat, dan semua orang menatapnya diam-diam. Dia mengenakan topi kecil dan wajahnya ditutupi kerudung putih terang. Seluruh wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, namun dari kedua matanya yang lembut, orang dapat mengetahui bahwa di balik cadar putihnya, terdapat wajah yang sungguh menakjubkan. Sun Xiangyi, dibantu seorang pengawal, berjalan maju perlahan. Matanya tidak memancarkan kelembutan seorang gadis, tetapi hanya dingin dan tajam yang membuat orang tidak berani menatap matanya. Berani sekali kau. Berani sekali kau menyentuh siapapun dari keluarga Sunku. Itu hanya kalimat sederhana, tampaknya tidak berarti apa-apa, tetapi niat membunuh di dalamnya membuat semua orang yang hadir menggigil hebat. Selesai. Xiao Chen dan yang lainnya pasti sudah tamat. Bahkan keluarga Ling, keluarga Wang dan keluarga besar lainnya di kota sihir kemungkinan akan hancur kali ini. Sekalipun dia tidak mati, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri setelah mengalami pendarahan hebat hari ini. Pada saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang meragukan nasib tragis Xiao Chen dan lainnya. Orang tua dari keluarga Ling dan yang lainnya mendekati Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa kepanikan sedikitpun. Orang tua dari keluarga Matahari berteriak, "Nona Sun, kau harus membalaskan dendam atas anak-anak dan cucu-cucuku." Meskipun mereka hanya cabang-cabang sampingan, mereka juga darah daging keluarga Sun kita.
Bagaimana kita bisa menoleransi orang lain yang menindas mereka? Jika ini terbongkar, bagaimana keluarga Sun kita akan menjaga martabatnya di masa depan? Apakah cabang-cabang sampingan keluarga Sun lainnya akan ditindas oleh orang lain? Sun Xiangyi menatap Xiao Chen, Patualing dan orang lain di kerumunan dengan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menatap orang mat. Jangan khawatir, hari ini, dengan adanya aku di sini, tidak ada seorang pun di keluarga Sun yang bisa menindasmu sesuka hati. Bersambung.